pada kesempatan kali ini saya bakal mewawancarai seorang mahasiswa yang telah mengikuti tes uji kemahiran berbahasa Indonesia. Perkenalkan, nama aku Ilma Wulandari, mahasiswi aktif dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 233688031. Apa yang kamu ketahui tentang tes kemampuan berbahasa Indonesia yang bakal kamu ikuti? Tes kemampuan yang bakalan aku ikuti ini, setahu aku ini adalah salah satu program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana di situ tuh untuk mengukur kemampuan lisan ataupun tulisan kita dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, kenapa kamu ngerasa penting untuk ikutin tes ini? Sebenarnya ada beberapa tujuan yang mau aku dapatin dari tes ini. Jadi itu menjadikan alasan penting mengapa aku ngikutin tes ini. Salah satunya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia aku, baik secara lisan ataupun tulisan. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan sikap positif aku, serta untuk meningkatkan nih bahwasanya bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan yang seharusnya bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Gimana persiapan kamu untuk tes itu? Persiapan aku tentunya untuk menyiapkan beberapa hal ya yang berkaitan sama tes-tes itu sendiri, apalagi yang berkaitan tentang mendengarkan, merespon kaidah ataupun membaca. Itu sih. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapin sebelum mempersiapkan tes itu? Udah pasti jawabannya keluangan waktu sih ya, karena aku sendiri di jurusan cukup sibuk untuk melakukan beberapa kegiatan di luar kampus, seperti ngedesain ataupun beberapa hal kegiatan lainnya yang diminta sama dosen. Otomatis itu sih yang mengganggu persiapan aku untuk tes itu. Berapa percaya diri kamu sama kemampuan bahasa Indonesia kamu? Kalau untuk bahasa sehari-hari ya, untuk bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya cukup percaya diri aja. Tapi kalau untuk digunakan dalam dunia akademis, itu aku kurang percaya diri karena masih ada beberapa bahasa yang seharusnya menggunakan bahasa formal, tapi aku malah menggunakan kata-kata yang non formal, seperti itu sih. Sebelumnya kamu pernah ikutin tes yang sama? Belum sih, ini yang baru pertama kali. Menurut kamu hasil dari tes ini tuh dapat memberikan gambaran yang akurat nggak tentang kemampuan berbahasa Indonesia? Menurut aku sih akurat ya, karena menurut aku pribadi tes yang aku lakuin itu sesuai dengan kinerja aku selama ini gitu. Gimana kamu ngelihat pengaruh kemampuan berbahasa Indonesia terhadap karir kamu di masa depan? Menurut aku bahasa Indonesia ini suatu saat bakalan sangat berpengaruh di karir aku masa depan, karena aku memiliki impian di masa depan itu bekerja di dunia jurnalis ataupun di media kreatif. Di dunia jurnalis sendiri itu memerlukan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Begitu juga di media kreatif. Di media kreatif sendiri aku ingin terjun di dunia desain grafis. Walaupun di desain grafis itu lebih lebih banyak menurunkan visual dibandingkan kalimat-kalimat, tapi itu tetap membutuhkan kalimat-kalimat yang masih memiliki kaitannya dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi menurut aku bahasa Indonesia di karir aku masa depan bakalan tetap sangat-sangat berpengaruh sih. Apa pendapat kamu tentang tes ini jadi patokan untuk nilai UAS? Sebenarnya aku nggak setuju ya kalau misalnya tes ini harus menjadi patokan nilai UAS, karena menurut aku pribadi yang seharusnya menjadi patokan nilai UAS itu adalah matkul itu sendiri. Misalnya nih, aku belajar tentang teori komunikasi, ya udah seharusnya jadi patokan nilai UAS itu adalah pembelajaran dari teori komunikasi itu sendiri, bukan dari tes itu. Itu hasil wawancara dari saya dengan salah seorang mahasiswa yang telah mengikuti tes UKBI. Sekian dari saya, terima kasih.
saya Muhammad Ali, nama saya 2208 dari Provinsi Pendidikan. Ini saya akan menanyakan sedikit pertanyaan tentang ini. Apa yang membuat produk dan jasa yang abang buat berbeda dari apa yang sudah dipasarkan? Baik, mungkin untuk produk kami berbeda dari produk yang lain, mungkin bisa dilihat dari pemakaian ini. Nah, di gelang itu kami kan produknya gelang sama cincin. Nah, di produk gelang itu kami memberikan contoh, ada tulisan FIG atau tulisan pendidikan olahraga sebagai tanda identitas kami sebagai anak olahraga ataupun anak. Mana ini suka duka dalam menjalankan proyek ini? Sukanya dalam proyek ini yang pertama itu kita belajar bagaimana cara produk, lalu melaksanakannya untuk menjualkan, memasarkan. Kemudian ada juga dapat pengalaman. Kemudian kalau dukanya ya dengan laporan tuh harus juga ada, karena kan kita setiap hari ada juga. Yang dukanya kedua itu Baik, terima kasih Bang. Itulah keseruan bersama dua narasumber yang sudah saya wawancarai di Explore Kewirausahaan. Terima kasih sudah menyaksikan berita saya. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Barat tidak hanya terkenal dengan keindahan alam perbukitan dan budayanya yang kaya, tetapi juga dengan pesona wisata bahari yang mengunggah hati. Salah satu destinasi yang layak menjadi primadona adalah Pantai Pariaman, sebuah tempat yang menawarkan pesona alam, budaya, dan kuliner yang berpadu sempurna. Terletak sekitar 60 meter dari Kota Padang. Di sini, pengunjung dapat mencoba jajanan tradisional seperti salalawak, cemilan berbahan dasar tepung beras dan ikan asin yang digoreng. Hidangan ini cocok dinikmati sembari melihat keindahan pantai. Baiklah, saya di sini akan mewawancari salah satu pengunjung. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Dengan kakak siapa nih Kak? Nama saya Sylvia Mulyani dari Kota Bukit Tinggi. Oh, dari Bukit Tinggi ya Kak, wajah ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa Kakak memilih tempat ini sebagai tujuan liburan Kakak? Karena tempatnya ada pemandangan laut dan ada pemandangan sunset. Oke Kak, kesan pertama Kakak mengunjungi tempat ini itu apa nih Kak? Di sini kalau soal makanannya murah-murah, mengundang biaya, dan tempat dan tiketnya ke sini juga murah. Kalau motor cuma 3.000 dan mobil kira-kira cuma 5.000. Oh gitu ya Kak, sangat terjangkau banget ya Kak. Terus nih Kak, Kakak ke sini bareng dengan siapa nih? Barang keluarga. Oke, baik ya Kak, terima kasih udah menyempetin waktunya Kak. Pantai Pariaman mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Dari Kota Padang, perjalanan menuju pantai ini hanya memakan waktu sekitar 1,5 jam dengan pemandangan yang indah di sepanjang jalan. Pemerintah dan masyarakat setempat juga aktif mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai dan edukasi kepada pengunjung tentang pentingnya menjaga lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat mempertahankan keindahan Pantai Pariaman untuk dinikmati oleh generasi mendatang.